BPBD Provinsi Jambi mengeluarkan peringatan dini kesiapsiagaan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong petani percepat musim tanam kedua. Bea Cukai Jambi musnahkan rokok dan minuman beralkohol ilegal senilai 1,9 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Selasa 16 September 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mengeluarkan peringatan dini kesiapsiagaan terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor periode September 2025. Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan pada 12 September 2025, Provinsi Jambi diperkirakan memiliki potensi tanah longsor di sejumlah daerah, seperti Batanghari, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Kerinci, hingga Sungai Penuh. Meskipun hingga saat ini Jambi masih berstatus siaga karhutla, namun sebagian daerah sudah memasuki musim hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Provinsi Jambi telah menyiapkan tim siaga bencana di titik-titik rawan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sejumlah fasilitas seperti peralatan evakuasi tenda darurat dan logistik dasar juga telah dipersiapkan agar bantuan cepat tersalurkan ketika bencana terjadi. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah rawan seperti bantaran sungai dan perbukitan. Fungsi daripada BPBD Provinsi Jambi ini adalah melakukan koordinasi, kemudian komando dan pelaksanaan. Nah, pada saat ini kita sudah belum memasuki musim banjir, musim hujan, tapi sudah ada beberapa daerah yang sudah hujan. Dengan kesiapsiagaan ini, BPBD Provinsi Jambi berharap masyarakat dapat lebih waspada menghadapi musim peralihan, sehingga risiko bencana dapat diminimalisir dan dampaknya dapat ditangani lebih cepat. Cynthia Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi sudah memasuki musim hujan. BMKG memprediksi 3 hari ke depan hujan masih akan terjadi pada pagi dan malam hari dengan intensitas hingga 100 mm per desarian. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi pada September ini sudah masuk musim hujan. Musim hujan tahun ini terjadi lebih cepat, yang dipengaruhi fenomena ENSO dan kecepatan angin. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, awal musim hujan di Kabupaten Muaro Jambi sudah dimulai sejak Agustus lalu. Di tengah musim hujan, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak tingginya curah hujan. Di antaranya genangan air, banjir dadakan di dataran rendah, serta tanah longsor di wilayah dataran tinggi. Apa penyebabnya? Ya, musim hujan di tahun ini memang datang lebih cepat karena IUD-nya memang dari Agustus 1 itu sudah cenderung negatif. Selain itu juga ada ENSO netral dan juga kecepatan angin yang netral juga. Itu sebagai salah satu penyebab dari kenapa musim hujan di Muaro Jambi datang lebih cepat. Curah hujan tinggi masih diprediksi terjadi hingga 3 hari ke depan, dengan intensitas antara 80 hingga 100 mm per desarian. Hujan akan terjadi pada pagi dan malam hari dan berpotensi diiringi angin kencang serta petir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong petani untuk mempercepat musim tanam kedua tahun 2025 dengan harapan dapat menjaga ketahanan pangan, khususnya pada awal tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong musim tanam kedua untuk segera dilaksanakan pada September 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Mengingat wilayah Muaro Jambi saat ini sudah memasuki musim hujan. Untuk mendukung program ini, pemerintah menyalurkan bibit kepada petani serta memberikan bantuan pengendali hama, seperti jaring pukat saat tanaman padi mulai berbuah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan, target luas tanam di musim kedua mencapai 1.237 hektar yang tersebar di 5 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Sekernan 10 hektar, Kumpe Ulu 365 hektar, Kumpe Ilir 482 hektar, Taman Rajo 94 hektar, dan Jambi Luar Kota 286 hektar. Bibit padi, ya dapat. Ini bantu. Satu petani dengan luas 1 hektar? Tergantung daripada luasan hektarnya para petani. Kalau untuk 1 hektar berapa kita? 1 hektar itu berkisar 25 kilo ya per hektarnya. Itu padi jenis apa, Pak? Ada jenisnya kita Impari 32. Target luas tanam di musim kedua tahun 2025 diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan pada awal tahun 2026. Dengan menggunakan bibit Impari 32, produksi di masa tanam kedua diperkirakan mencapai 6.185 ton gabah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Talangbakung, Kota Jambi naik hingga 150 kali lipat. Dari 13 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 1.973 kasus selama periode Januari hingga awal September 2025. ISPA menjadi penyakit menular yang paling dominan menyerang masyarakat di musim peralihan. Berdasarkan data Puskesmas Talangbakung Kota Jambi, kasus ISPA naik hingga 150 kali lipat. Dari 13 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 1.973 kasus selama periode Januari hingga awal September 2025. Lonjakan kasus ini dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang tidak menentu. Rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan yang terpapar debu, asap pembakaran, hutan, dan tumpukan sampah yang memicu polusi udara. Tidak hanya penyakit menular, penyakit tidak menular juga menunjukkan kenaikan. Data mencatat kasus hipertensi melonjak dari 378 kasus menjadi 1.458 kasus pada periode yang sama. Kondisi ini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat masih rendah dan perlu diperkuat dengan edukasi yang konsisten. Kalau kita lihat dari trennya itu setiap bulan itu yang banyak itu adalah ISPA, ya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Ya, jadi dari penyakit menularnya itu adalah ISPA, dari penyakit tidak menularnya hipertensi. ISPA salah satunya bisa dipengaruhi oleh cuaca yang tidak bersahabat pada musim hujan atau kemarau, ya. Kemudian juga perilaku daripada masyarakatnya itu sendiri, ya, tidak mencuci tangan, ya, PHBS-nya kurang, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga kurang. Kesadaran untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat harus dimulai sedini mungkin oleh masyarakat. Sementara itu, peran tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimbingan, baik secara langsung maupun melalui media, menjadi langkah strategis untuk menekan kenaikan kasus penyakit dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Furi Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bea Cukai Jambi memusnahkan rokok dan minuman beralkohol ilegal hasil penindakan senilai 1,9 miliar rupiah. Barang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara hingga 2,6 miliar rupiah. Satu persatu rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara minuman beralkohol dirusak. Dalam pemusnahan yang dilaksanakan Bea Cukai Jambi pada Selasa pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 3,4 juta batang rokok ilegal dan 744 liter minuman keras. Seluruh barang ini merupakan hasil penindakan selama 6 bulan terakhir.
Barang senilai 1,9 miliar rupiah tersebut berpotensi menghilangkan penerimaan negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Pemusnahan barang ilegal dilakukan untuk mencegah peredaran kembali, sekaligus melindungi produk dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kandungan barang ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Harapannya memang dengan pemusnahan ini kan kita berharap bahwa pelaku usaha itu ya melakukan kegiatan dengan benar sesuai dengan ketentuan, dan ini adalah bisa menimbulkan efek jera kalau mereka tidak melakukan kegiatan usahanya dengan baik, dengan benar gitu ya. Nah, yang kita ingatkan adalah kepada masyarakat yang menjual juga bahwa kerugian ada pada masyarakat yang menjual kalau dia menjual barang-barang seperti ini, karena belum tentu kan dia mendapatkan kembali uangnya kalau dia membeli kemudian menjual barang-barang seperti ini. Barang ilegal yang telah dimusnahkan selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bea Cukai Jambi menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran barang ilegal dan mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran barang tanpa izin resmi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, polemik antara warga Aur Kenali terkait pembangunan stockpile batubara di Aur Duri, Kota Jambi belum selesai. Pemerintah Kota Jambi siap memfasilitasi dan menampung aspirasi warga untuk penyelesaian persoalan tersebut. Beberapa hari lalu, warga di Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, melakukan blokade jalan nasional di kawasan Aur Duri, Kota Jambi. Hal ini merupakan bentuk aksi protes warga terhadap pembangunan stockpile batubara oleh PT Sindar Anugrah Sukses. Terkait hal itu, pemerintah Kota Jambi siap menjembatani dialog antara warga Aur Kenali dengan pemerintah Provinsi Jambi, sehingga persoalan ini bisa selesai sesuai keinginan masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Pemkot Jambi tidak akan tinggal diam dan tetap mengedepankan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan antara warga dan Gubernur Jambi akan dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Jambi dan diharapkan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ya, kami pemerintah Kota Jambi siap memfasilitasi untuk mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan oleh warga masyarakat kami yang berada di Aur Duri. Insya Allah besok berada di Rumah Dinas, tokoh-tokoh perwakilannya dan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi akan kita kumpulkan bersama dengan Pak Gubernur juga. Saya sudah koordinasi, beliau juga berkenan hadir dengan perusahaannya. Pemerintah Kota Jambi mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban. Diharapkan aktivitas masyarakat di jalan lintas Sumatera dapat kembali normal demi kepentingan bersama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pembuatan SKCK P3K paruh waktu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diserbu ribuan peserta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pembuatan SKCK untuk peserta P3K paruh waktu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diserbu ribuan peserta. Antrian panjang hingga gangguan sistem jadi penghambat dalam proses pelayanan. Sejak diumumkannya kelulusan P3K paruh waktu melalui laman resmi Badan Kepegawaian Nasional, unit pelayanan SKCK di Polres Kerinci langsung dibanjiri peserta. Lonjakan pemohon terjadi karena surat keterangan catatan kepolisian menjadi salah satu syarat wajib untuk melengkapi berkas administrasi. Berdasarkan data Polres Kerinci, hingga saat ini terdapat 4.382 berkas dari peserta untuk permohonan pembuatan SKCK. Terdiri dari 1.612 berkas dari Kota Sungai Penuh dan 2.770 dari Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut, baru 600 SKCK yang selesai diterbitkan. Antrian panjang terlihat di unit pelayanan terpadu Sat Intelkam Polres Kerinci.
Sejumlah peserta mengaku proses pembuatan SKCK tidak sulit, namun terganggu akibat padatnya pengurusan dan server Polri Super App yang kerap error. Kemarin sudah kita masukin bahan untuk pembuatan SKCK, mungkin hari ini kita untuk pengambilan. Kalau untuk sekarang memang untuk kuotanya agak banyak, tapi alhamdulillah untuk punya kita sudah dipermudahkan. Kasat Intelkam Polres Kerinci Ibtu Fajar Nugroho menegaskan, pihaknya tetap membuka layanan online meskipun sedikit lambat. Untuk mengatasi penumpukan, personil tambahan diterjunkan ke bagian SKCK. Tak hanya untuk P3K, sejumlah warga juga mengurus SKCK untuk pendaftaran TNI dan Kementerian Sosial. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, bahkan kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyelesaikan jumlah peminat SKCK ini, yang mencari SKCK, dengan salah satunya menambah operator, jam kerjanya juga. Kemarin hari Sabtu seharusnya libur, kita masuk, terus ini lembur nyampe malam, bahkan nyampe lebih dari jam 12 malam. Diperkirakan mudah-mudahan waktu yang ditargetkan itu bisa kita capai. Dengan jumlah permohonan yang membludak, Polres Kerinci diharapkan dapat terus mengoptimalkan pelayanan agar proses administrasi peserta P3K paruh waktu dan masyarakat umum tidak terganggu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Tebo. Mereka menuntut kepastian status dan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Ratusan tenaga kesehatan honorer kategori R4 mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Tebo. Membawa spanduk dan poster tuntutan, ratusan tenaga kesehatan menyuarakan kekecewaan karena bertahun-tahun mengabdi, namun peluang untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu tak kunjung didapatkan. Salah seorang tenaga kesehatan, Lia, berharap pemerintah memperhatikan pengabdian para tenaga kesehatan yang sudah bertahun-tahun mengabdi, namun tak kunjung mendapat kepastian status P3K. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Nah, berapa gaji kita TKS? Kita rehat tanpa gaji. Gaji ya. Nah, status kita ini sudah memenuhi syarat untuk diusulkan R4. Sudah R4 ya? Iya, kami sudah R4. Tapi tidak diusulkan PMK. Kemarin katanya diusulkan, bahan kami sudah ngurus. Sudah lengkap bahan kami, tapi pas keluar hasilnya kami nggak masuk di R4. Tak berselang lama, masa kemudian diarahkan ke gedung utama DPRD Tebo untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan dan pemerintah daerah guna membahas tuntutan mereka. Ketua DPRD bersama wakil dan anggota meminta instansi terkait untuk mengakomodasi tenaga kesehatan agar dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Alhamdulillah pada hari ini kami menerima audiensi dari tenaga kesehatan dari seluruh perwakilan kesehatan di Kabupaten Tebo. Mereka berharap kejelasan mereka, dan kami dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD siap berjuang mereka. Data sementara mencatat, sekitar 200 bidan desa dan tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo belum terakomodasi dalam skema P3K paruh waktu. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 resmi dilaksanakan secara terpisah. Untuk menghadapi dinamika baru ini, Bawaslu akan memperkuat kelembagaan dalam mengawal demokrasi Indonesia. Pemilu serentak tahun 2024 menjadi pemilu terakhir yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam satu waktu. Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan mulai tahun 2029 pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan terpisah. Kondisi ini menjadi tantangan baru Bawaslu, sebab pengawasan akan dilakukan dalam 2 tahap besar dengan risiko politik uang, penyalahgunaan aparatur sipil negara, serta penyebaran hoaks yang lebih luas.
Bawaslu harus memperkuat kapasitas pengawas pemilu di semua tingkat, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk pengawasan, meningkatkan partisipasi publik, serta membangun sinergi dengan media dan masyarakat sipil. Tanpa pengawasan yang kredibel dan dipercaya, demokrasi akan mudah tergerus praktik kecurangan. Dan ini kan perlu penyesuaian yang nantinya tidak, paling tidak kan ini akan berdampak terhadap penyelenggaraan, terutama penyelenggara baik di tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten, sampai di tingkat bawah ya, pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan, termasuk juga pengawas TPS. Nah, penyesuaian pengawasan ini perlu adanya harmonisasi. Memang ketika digabungkan jadi satu itu memang sangat berat. Terbukti memang KPPS tidak bisa selesai dalam suatu hari gitu kan. Sangat rentan apabila pemilihan itu berlarut sampai pagi, sampai tengah malam dan sampai pagi, agak rentan kecurangan di situ. Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang proses yang adil dan transparan. Bawaslu berkomitmen memastikan pemilu 2029 menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, efisiensi anggaran secara nasional yang berkaitan dengan belanja infrastruktur sangat mempengaruhi pelaku UMKM, terutama di sektor jasa konstruksi. Sementara untuk UMKM di bidang kuliner, jasa dan lainnya terus menggeliat di Kabupaten Sarolangun. Perkembangan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dalam Kabupaten Sarolangun tahun 2025 untuk UMKM kuliner terus meningkat. Meskipun ada beberapa UMKM yang omsetnya menurun karena kurangnya daya beli masyarakat. Sementara di sektor jasa konstruksi semakin terpuruk. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, efisiensi anggaran turut mempengaruhi sektor ekonomi lokal, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Salah satunya UMKM sektor jasa konstruksi. Pemangkasan anggaran terutama pada proyek infrastruktur mengurangi permintaan di sektor jasa konstruksi karena berkurangnya proyek pemerintah dan swasta yang berjalan. Apalagi UMKM di sektor ini berperan dalam menyediakan produk industri konstruksi. Peran usaha mikro kecil dan menengah menjadi semakin penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian daerah. Karena UMKM mempunyai fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Ya, mungkin terhadap efisiensi yang ada saat ini mungkin yang terdampak mungkin ya di sektor-sektor konstruksi ya. Sektor-sektor konstruksi itu mungkin terdampak, dan kita juga dari pemerintah Kabupaten Sarolangun di mana pengembangan UMKM ini juga termasuk dari program unggulan Bupati. Sektor konstruksi berperan penting untuk pembangunan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, irigasi, jalan dan jembatan. Efisiensi anggaran yang berjalan berpotensi menurunkan kontribusi di sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak harga beras premium terus meroket dalam beberapa bulan terakhir, beras SPHP masih menjadi primadona pilihan masyarakat. Selisih harga yang cukup signifikan membuat beras SPHP terus diburu di pasar. Di tengah tingginya harga beras di pasaran, beras SPHP masih menjadi pilihan utama bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga beras SPHP per karung 5 kg dibanderol Rp63.000. Lebih murah dibandingkan beras premium yang sudah mencapai Rp75.000 per 5 kg. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Muara Sabak Barat, Sukirno, mengatakan, beras SPHP telah menjadi pilihan utama pembeli sejak harga beras premium meningkat. Beras SPHP yang dijualnya didatangkan langsung dari Perum Bulog cabang Kuala Tungkal dengan jatah pengambilan sebanyak 2 ton sekali ambil. Bahkan permintaan beras SPHP masih tinggi hingga saat ini, sehingga stok harus selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, beras SPHP dinilai menjadi pilihan tepat bagi kalangan masyarakat berpendapatan terbatas. Kalau yang di kios pangan kami ini yang SPHP. Karena dia tuh lebih murah. Yang untuk masyarakat menengah bawah itu kan yang dicarikan yang murah. Ini berasnya ngambil di mana, Pak? SPHP? Di Tunggal. Oh, di Tunggal.
Dengan demikian, beras SPHP masih menjadi primadona di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan diharapkan harga beras ke depan dapat stabil serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, gerakan pasar murah kembali dilakukan di 6 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gerakan pangan ini diharapkan mampu menekan laju inflasi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal menggelar gerakan pangan murah atau GPM. Selain untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, GPM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan laju inflasi. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Safura Asnawi, mengatakan pada GPM ini masyarakat hanya dapat membeli beras SPHP sebanyak 2 karung per orang. 1 karung beras SPHP ukuran 5 kg dijual di harga Rp60.000. Selain kerjasama dengan Bulog, GPM ini juga melibatkan tokoh daging Indonesia. GPM ini dilaksanakan di 6 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di Mendahara Ulu, Geragai, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang, dan Kuala Jambi. Kalau untuk kota tidak terbatas, tapi untuk pembelian masyarakat yang membeli dibatasi 2 karung. Jadi 2 karung itu 10 kilo, jadi 1 karung 5 kilo, jadi 2 karung yang dibatasi. Untuk pembeli. Untuk harganya berapa, Bu? Harga Rp60.000. Oke. Berdasarkan jadwal, gerakan pasar murah ini berlangsung mulai 11 September hingga 1 Oktober 2025. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan GPM ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Bedah rumah menjadi program prioritas Bupati Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat tegaskan program bedah rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH menjadi program prioritas. Ditargetkan hingga tahun 2029 masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lagi menempati RTLH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program bedah rumah tidak layak huni RTLH menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat digulirkan untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal layak dan nyaman. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan lebih dari 3.800 unit rumah akan diperbaiki hingga akhir tahun 2029. Program RTLH menyasar seluruh wilayah dengan harapan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita setiap tahun, kalau yang tercatat di kita itu hampir 3.800 Pak. 3.800 yang sudah masuk ke terkim yang akan kita bangun ya, dan ada beberapa yang memang nanti kita sinergikan lewat Basnas ya, supaya memang dapat ditempati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rumah yang sudah kami perbaiki. Untuk memastikan program rumah tidak layak huni berjalan sesuai dengan kebijakan Berkah Madani, Bupati Anwar Sadat bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Safrun turun langsung meninjau proses pembangunan dan berdialog dengan masyarakat. Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah juga memastikan program ini berjalan sesuai harapan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga emas di Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, harga emas terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejak awal tahun 2025, harga emas di kota Jambi terus mengalami kenaikan. Meski terjadi penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Bahkan harga emas yang pada bulan Agustus lalu sempat stabil, namun mengalami kenaikan sejak awal bulan September. Salah seorang pengusaha emas mengatakan, bagi para pelaku usaha emas, naik turunnya harga emas adalah hal yang biasa karena harga emas dipengaruhi oleh ekonomi global. Dari awal bulan sampai sekarang tanggal 15 September itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya harga emas itu 1.780 per gramnya, sekarang sudah hampir 1.900 per 1 gram. Saat ini harga emas logam mulia di kisaran Rp12.700.000 dari sebelumnya Rp12.200.000 untuk berat satu suku atau setara 6,7 gram. Sementara untuk emas kadar 16 karat di kisaran Rp1.450.000 per gram dan kadar 17 karat di kisaran Rp1.650.000 per gram. Ya untuk tabungan lah, untuk tabungan di hari tua. Siapa tahu nanti kalau itu kan bisa dijual lagi. Meski harga emas cukup tinggi namun tetap dibeli oleh masyarakat sebagai alternatif investasi karena emas dianggap sebagai aset yang aman terhadap inflasi. Meski naik turunnya harga emas merupakan hal yang biasa, namun pengusaha emas mengaku kenaikan harga emas tetap mempengaruhi daya beli masyarakat yang cenderung turun. Toibah, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, stabilitas harga bawang dalam 10 hari terakhir membuat lega para pedagang dan konsumen di kota Jambi. Stabilnya harga bawang karena lancarnya pasokan dari beberapa daerah penghasil bawang. Sempat mengalami lonjakan harga yang signifikan beberapa bulan lalu. Kini harga bawang merah dan bawang putih di kota Jambi mulai mengalami penurunan. Seorang pemasok bawang di kawasan Pasar Jambi, Hendra, mengatakan, dalam 10 hari terakhir, harga bawang merah dan bawang putih di kota Jambi mulai stabil. Hal ini disebabkan pasokan dari daerah penghasil bawang seperti Nganjuk berjalan lancar. Harga bawang merah saat ini berkisar Rp36.000 per kilogram, sementara bawang putih dijual sekitar Rp32.000 per kilogram. Stabilnya harga membuat pedagang lebih berani untuk menambah persediaan. Pemasok bawang memperkirakan harga ini masih akan bertahan apabila kondisi pasokan dari beberapa daerah tetap terjaga dalam beberapa hari ke depan. Masih stabil sekarang untuk 10 harian ini masih stabil ini. Tidak tahu kalau ke depannya kaget. Sebab pasokan barang dari Nganjuk ini kan sudah mulai terakhir ini. Nah, kaget baru kita nyambung lagi ke Bima, ke Brebes paling bulan-bulan 10-an. Stabilitas harga bahan pokok seperti bawang diharapkan dapat terus bertahan agar aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebelumnya, pedagang dan konsumen sempat resah karena harga bawang merah sempat menyentuh angka Rp46.000 per kilogram akibat kelangkaan pasokan. Ray, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Tanjung Jabung Timur memiliki kekayaan alam yang potensial, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan migas. Dengan kebijakan dan dukungan dari pemerintah, bumi sepucuk nipah serumpun nibung bisa berkembang dan masyarakat semakin sejahtera. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Halo, selamat sore Cynthia, silahkan dengan laporan Anda. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki berbagai potensi. Untuk itu, kebijakan dari pemerintah sangat menentukan untuk peningkatan di bumi sepucuk nipah serumpun nibung. Dan saat ini kita akan berbincang bersama orang nomor 1 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ibu Bupati Dila. Ibu, seperti apa? Kita mengetahui bersama bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memiliki banyak sekali potensi. Di bawah kepemimpinan Ibu beserta wakil, apa-apa saja prioritas untuk membangun daerah kita, Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi Tanjung Jabung Timur itu memang
dengan kekayaan alam yang luar biasa, baik itu potensi dari pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, kemudian migasnya juga luar biasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tapi memang saat ini PDRB Tanjung Timur itu memang berharap dari migas. Jadi kita akan menggali potensi-potensi yang ada, terutama di perikanan, kemudian di perkebunannya, kemudian di pertaniannya. Dan alhamdulillah sekarang Tanjung Timur itu dari sisi pertanian merupakan daerah bukan lagi daerah swasembada pangan, tapi sudah surplus pangan untuk Provinsi Jambi. Jadi kita mendukung itu sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden, sesuai dengan visi misi kita, yaitu menjadi lumbung pangannya. Kalau kita menjadi lumbung pangannya Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti itu juga perkebunan, baik itu kelapa dalamnya, baik itu sawitnya, baik itu pinangnya, itu potensi-potensi yang ada akan kita majukan lagi. Begitu juga dengan perikanannya. Untuk perikanan Tanjung Timur itu merupakan garis pantainya Provinsi Jambi itu adalah Tanjung Timur 92%, kok 90% lebih garis pantainya Provinsi Jambi itu ada di Tanjung Jabung Timur. Artinya potensi yang ada di Tanjung Timur itu justru luar biasanya di potensi perikanan. Jadi insya Allah kita akan memberi bantuan-bantuan untuk masyarakat, terutama untuk kapal 10 GT-nya, supaya masyarakat bisa lebih jauh lagi untuk ke laut gitu. Mungkin yang kemarin masyarakat masih menggunakan pompong, itu penghasilan mereka saya rasa tidak sebanyak yang kalau kita justru ke tengah laut yang 10 mil itu masyarakat bisa mendapatkan ikan lebih, tapi memang butuh berhari-hari untuk berangkat 10 mil itu. Jadi kita persiapkan ini, insya Allah alhamdulillah udah kita masukkan di anggaran perubahan untuk nelayan sejahtera. Untuk nelayan sejahtera itu tadi bantuan kapal 10 GT untuk masyarakat. Jadi kalau hasilnya banyak, kita bisa juga jadinya, wah ini kita bersiap untuk wisata kuliner gitu, bersiap untuk wisata kuliner. Saat ini Tanjung Timur itu untuk memenuhi kebutuhan harian untuk masyarakat itu masih kurang, karena harus ada yang diekspor ya. Masyarakat kan milihnya, oh ini barang bisa diekspor ya kita beli ekspor, tapi untuk kebutuhan di dalam saja itu masih sangat kurang gitu. Jadi harapannya ke depan bisa jadi wisata kuliner, kemudian ibu-ibunya, istri-istri nelayan itu juga bisa dimanfaatkan, bisa bikin kerupuk. Itu kerupuk paling enak kerupuk Tanjung Timur, nanti cobain ya. Nanti cobain ya kerupuk Tanjung Timur. Jadi insya Allah dengan program-program yang ada 18 program itu semua untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Tanjung Timur. Masya Allah, itu sepakat Bu, kalau kerupuk, keripik itu udah paling bener belinya di Tanjung Jabung Timur. Bu, kalau berbicara tentang, tadi kan potensi-potensi alam, tapi kita juga bisa berbicara tentang sumber daya manusia Bu. Di mana masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Cynthia juga banyak dari pemberitaan-pemberitaan mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Ibu menargetkan pokoknya angka kemiskinan harus turun. Seperti apa Bu? Iya, jadi sedih itu ya. Tanjung Timur itu kemiskinannya paling tinggi seprovinsi Jambi. Kemudian IPM-nya paling rendah seprovinsi Jambi. Kemudian stunting juga tinggi karena kita di daerah pesisir tadi. Tapi alhamdulillah, ini saya alhamdulillah sekali untuk sumber daya manusianya ini alhamdulillah sekali. Dengan program cita-citanya Pak Presiden ingin memutus mata rantai kemiskinan di seluruh Indonesia, alhamdulillah di Tanjung Timur sekarang dapat sekolah rakyat. Nah, dapat sekolah rakyat, tapi karena sekarang masih numpang di diklatnya BKPSDM di Tanjung Timur, jadi cuma bisa 2 ruang belajar. Jadi cuma 2 rombel, tadi yang direncanakan bisa dapat 4 rombel, tapi cuma bisa 2 rombel. Saya yakin dengan program-program yang diberikan Pak Presiden, kemudian makanan bergizi gratis untuk anak-anak. Ya, Tanjung Timur itu permasalahannya itu. Karena jauhnya, kondisi alamnya, jalan mantap Tanjung Timur itu cuma 16%. Jadi memang kalau dari desa ke kecamatan, itu memang kondisi jalan masih hancur. Jadi harapan kita ya infrastruktur juga bisa terbangun. Jadi dengan program ini jadi anak-anak yang tadi putus sekolah gara-gara jauh itu adanya sekolah rakyat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah anak-anak jadi bisa belajar, jadi bisa memutus rantai kemiskinannya di Tanjung Jabung Timur berkat ya bantuan Pak Presiden. Biasa. Bu, di 1 tahun pertama kepemimpinan Ibu, karena 100 hari sudah berlalu seperti itu, apa-apa saja nih Bu prioritas-prioritas, karena lumayan banyak nih mungkin PR yang ingin Ibu tuntaskan, itu seperti apa Bu prioritasnya? Banyak, prioritasnya banyak. Jadi dari 18 program itu semua sudah jalan semua.
Sudah jalan. Tadinya kita menargetkan untuk meningkatkan hasil dari pertanian dan perkebunan. Kita ada namanya 1000 km tanggul. 1000 km tanggul itu kita targetkan sebenarnya 5 tahun. Tapi alhamdulillah di tahun ini insya Allah bisa kita laksanakan di 500 km sampai 600 km bisa dilaksanakan. Jadi alhamdulillah, kemudian itu tadi nelayan, itu tadi untuk pertanian perkebunan gitu, tanggul tadi ya namanya kan. Jadi kalau di sana kan parit-parit, kalau terjadi sumbatan itu banjir, maka hasil pertanian perkebunan itu sangat-sangat tidak baik gitu. Makanya itu tadi program 1000 km tanggul itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya ada seragam sekolah gratis untuk seluruh anak-anak. Untuk anak-anak di Tanjung Jabung Timur, untuk dari PAUD, TK, SD sampai SMP, baik itu negeri maupun swasta, kita berikan bantuan seragam baju sekolah. Itu juga jalan insya Allah ini. Jadi insya Allah dari 18 program itu semua sudah jalan. Ya, tapi kan targetnya 5 tahun itu kan ya, tapi insya Allah sudah jalan. Gitu ya Mbak Cynthia. Siap, Bu. Terakhir, optimis semua program-program akan berjalan lancar di tengah badai efisiensi. Optimis, saya sangat optimis. Tapi tetap butuh bantuan pusat gitu. Tapi optimis insya Allah dengan doa seluruh masyarakat Anjar Timur. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini bersama Pak Wakil Bupati. Mohon doanya lah untuk seluruh masyarakat. Doakan saya tetap amanah dan bertanggung jawab untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan pemirsa, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur begitu banyak dan memang harus diperhatikan melalui dukungan dan juga kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Terima kasih Cynthia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, tradisi Lubuk Larangan yang menjadi warisan budaya lokal di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terancam punah. Kondisi ini disebabkan kerusakan ekosistem sungai akibat penambangan emas tanpa izin. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang marak terjadi di sepanjang bantaran sungai dalam 20 tahun terakhir di Kabupaten Sarolangun telah merusak ekosistem sungai, terutama sungai yang menjadi habitat Lubuk Larangan yang memelihara ikan air tawar untuk menjaga budaya lokal serta warisan nenek moyang terus menyusut, bahkan terancam punah. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Setiadi, mengatakan, puluhan lubuk larangan yang memelihara ikan secara alami di setiap dusun di sepanjang Sungai Batang Asai, Sungai Batang Limun, serta Sungai Batang Limbur Merangin saat ini sudah tidak aktif dan tidak bisa dinikmati hasilnya. Padahal lubuk larangan ini merupakan salah satu warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat secara turun-temurun. Setiadi menjelaskan, akibat kerusakan dan pencemaran sungai, jumlah dan jenis ikan yang hidup termasuk ikan legendaris seperti ikan semah di sungai semakin berkurang dan hampir hilang habitatnya. Lubuk larangan makin kesini saya lihat makin berkurang. Yang tinggal tersisa lagi kalau untuk Batang Asai itu di Desa Batu Pengambang masih ada satu, di Pulau Langsat, di Batin 8 pun reservat sudah tidak produktif lagi. Meski sebagian desa telah membuat aturan dan sanksi adat untuk mengatur dan melindungi lubuk larangan, namun laju serta kesadaran masyarakat untuk melestarikan kawasan lubuk larangan semakin minim. Aktivitas peti atau dompeng di hulu sungai saat ini tidak bisa dibendung. Hedi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Museum Perjuangan Rakyat Jambi masih menjadi destinasi edukasi sejarah yang diminati masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar. Hingga Agustus 2025, jumlah kunjungan ke museum mencapai 8.000 orang. Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tujuan utama study tour bagi sekolah-sekolah di Kota Jambi dan sekitarnya. Selain sebagai sarana rekreasi, museum ini juga menghadirkan edukasi sejarah perjuangan rakyat Jambi dalam mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan data pengelola, jumlah pengunjung di bulan Agustus 2025 tercatat 5.351 orang. Terdiri dari siswa SD sebanyak 1.836 orang, SMP 1.450 orang, SMA SMK 1.048 orang, mahasiswa 163 orang, guru 195 orang, instansi 225 orang, masyarakat lokal 429 orang, dan wisatawan Nusantara sebanyak 5 orang.
Secara keseluruhan, dari bulan Januari hingga Agustus 2025, total pengunjung mencapai 8.752 orang. Ketua Satker Museum Perjuangan Rakyat, Meli Zarni Asrul mengatakan, jumlah ini mendekati target tahunan yang ditetapkan sebanyak 12.000 pengunjung. Yang berkunjung ke Museum Perjuangan ya sesuai dengan visi misi kami, yaitu terutama pelajar, mahasiswa, umum. Ya tidak apa-apa, museum kan terbuka untuk umum. Jadi selain sebagai edukasi, museum juga sebagai tempat rekreasi. Peranan Museum Perjuangan yaitu makanya kami punya tugas di bimbingan publikasi untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Bagaimana kita mengundang pengunjung baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, umum untuk berkunjung ke museum sebagai kita menginformasikan nilai-nilai sejarah perjuangan kepada masyarakat. Harga tiket masuk museum pun relatif terjangkau, yaitu Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif dan kreatif seperti lomba melukis, fashion show, serta lomba mewarnai untuk pelajar TK hingga SD. Bahkan pada bulan November mendatang, museum akan menggelar acara musikalisasi puisi dan drama musikal. Selain itu, pameran temporer dan program museum keliling juga rutin dilaksanakan untuk lebih mengenalkan koleksi museum kepada masyarakat. Dengan berbagai kegiatan kreatif serta koleksi sejarah yang dimiliki, Museum Perjuangan Rakyat Kota Jambi diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga ruang edukasi yang terus hidup di tengah masyarakat. Aryo Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.